Muhammadiyah Yogyakarta. Sukses adalah tujuan untuk semua orang. Seseorang akan merasa bahagia jika dirinya telah mencapai kesuksesannya. Orang-orang sukses telah menunjukkan kepada kita bahwa kualitas hidup kita tidak ditentukan terhadap apa yang sudah terjadi pada hidup kita, tetapi kualitas hidup kita ditentukan dari makna yang kita ambil dan keputusan yang sudah kita ambil pada kejadian tersebut. Lalu, apa itu sukses? Sukses adalah jika seseorang menyukai dirinya, menyukai pekerjaannya, dan menyukai apa yang dia lakukan. Dalam kultur masyarakat Jawa, sukses diartikan jika seseorang sudah memiliki 5 hal penting. Yang pertama yaitu garwa atau istri. Jika seseorang sudah mempunyai istri, maka sebagian dari suksesnya sudah terpenuhi. Atau sebaliknya, bagi seorang perempuan, jika dia sudah mempunyai suami, maka sebagian dari suksesnya sudah dia miliki. Lalu yang kedua adalah wismo atau rumah. Makin luas rumahnya, maka semakin sukses isi rumah tersebut. Jadi jika seseorang mempunyai rumah yang sangat besar, maka orang itu akan terlihat sukses oleh orang lain. Lalu yang ketiga adalah pusoko atau pusaka. Jika pada zaman dahulu, pusoko ini dapat diartikan sebagai keris. Namun zaman sekarang pusoko ini dapat diartikan sebagai jabatan. Jadi makin banyak atau makin tinggi jabatan seseorang, maka dia akan terlihat semakin sukses. Lalu yang keempat adalah turonggo atau kendaraan. Zaman dulu turonggo ini diartikan jika seseorang mempunyai banyak koleksi seekor kuda. Tetapi pada zaman sekarang dapat kita artikan jika seseorang mempunyai banyak mobil yang mahal, maka si pemilik mobil tersebut dapat terlihat menjadi seorang yang sukses di mata orang lain. Lalu yang terakhir yaitu kukilo. Kukilo yang artinya mempunyai waktu luang. Nah, pada zaman sekarang yaitu bisa diartikan sebagai hobi. Nah, kultur Jawa mengkategorikan sukses itu ketika seseorang memiliki 5 hal tadi. Akan tetapi setiap orang mempunyai berbeda-beda karakteristik ketika dia sedang sukses. Lalu menurut Maxwell, kategori sukses itu jika seseorang mempunyai 7 karakteristik dalam dirinya. Yang pertama adalah sense of direction. Sense of direction ini jika seseorang mempunyai arahan dan dapat memimpin dirinya. Dapat kita contohkan misalnya seorang karyawan yang rajin masuk kantor dan tidak pernah terlambat. Berbeda dengan seseorang karyawan yang sering mengeluh dan sering terlambat masuk kantor. Seorang karyawan tersebut yaitu adalah seorang karyawan yang tidak memiliki sifat sense direction ini. Nah, seseorang yang memiliki sifat seperti ini, dia tidak akan pernah mengeluh meskipun banyak yang harus dikeluhkan terhadap dirinya. Yang kedua adalah understanding. Orang sukses itu mempunyai kemampuan untuk memahami dirinya sendiri, memahami orang lain, dan memahami pekerjaannya. Jadi, jika seseorang hanya memahami dirinya sendiri tanpa memahami orang lain, maka orang tersebut tidak termasuk karakteristik dalam understanding ini. Lalu yang ketiga yaitu courage. Courage ini harus melekat dalam seseorang yang mempunyai kepribadian untuk siap menuju kesuksesan. Courage ini adalah ketika dia memutuskan sesuatu atau bertindak atas apa yang dia kerjakan. Contoh, mereka mempunyai prinsip dalam dirinya bahwa lebih baik bertindak dan nantinya salah daripada mereka tidak bertindak dan hal tersebut membuat mereka diam tidak berbuat apa-apa. Lalu yang keempat itu adalah charity. Jadi ini adalah jika seseorang mempunyai sikap kikir atau egois dan tidak memikirkan orang lain, seseorang itu tidak termasuk dalam karakteristik tersebut.
Orang sukses itu adalah seseorang yang dapat membantu orang lain, berbagi kepada orang lain, bukan seseorang yang tidak membantu sesama. Ciri yang keenam yaitu self-acceptance. Seseorang pasti mempunyai kelemahan, dan orang sukses itu tidak pernah sibuk memikirkan kelemahan mereka, tetapi mereka terus meningkatkan sesuatu kelebihan mereka yang telah dikasih oleh Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu adalah self-confidence. Self-confidence ini sangat penting sekali untuk orang yang sukses, karena ketika dia akan tampil di depan orang lain, dia harus mempunyai kepercayaan diri terhadap dirinya, supaya dia tidak merasa insecure kepada orang lain. Nah teman-teman, jika kita ingin sukses, maka kita harus mempunyai 7 sifat-sifat tadi di dalam diri kita. Kita tidak boleh mengeluh, kita harus memperdulikan orang lain, kita harus mengambil keputusan dalam situasi apapun, kita harus lebih berani, kita tidak boleh sombong, kita harus kuat, kita harus percaya diri. Itu adalah sifat-sifat seorang yang sukses. Dan apakah seseorang yang sukses itu harus memiliki gelar? Justru tidak. Banyak sekali di luar sana seseorang yang sukses tanpa gelar. Maka dari itu, gelar bukanlah segala-galanya bagi kita. Kita tidak bisa nyandar begitu saja kepada gelar yang kita miliki. Tetapi sukses itu adalah tekad dan kekuatan dalam diri kita. Saya akan memberikan contoh seseorang sukses tanpa gelar. Saya pernah baca dalam buku Sukses Tanpa Gelar. Di sana ada beberapa cerita contoh seseorang yang sukses tanpa gelar. Saya akan mengambil cerita dari Kusnadi. Jadi dulu Kusnadi ini dia tinggal di sebuah gubuk. Dia sangat mencintai karate, tapi dia tidak ingin melanjutkan kepada jenjang kuliah. Banyak orang yang meminta dia supaya dia terus belajar karate karena kemampuan dalam berkaratenya sangat bagus. Lalu Kusnadi memutuskan untuk dia belajar karate langsung di negeri karate, yaitu di Tokyo. Setelah dia belajar di Tokyo, dia menikah dengan seorang wanita, dan wanita itu mata pencahariannya sebagai guru karate. Pada saat itu, gaji Kusnadi dan gaji istrinya lebih besar gaji istrinya. Karena di Tokyo, seorang guru karate memang digaji cukup besar. Lalu Kusnadi memutuskan untuk kembali pulang ke gubuknya yang ada di Bali bersama istrinya. Setelah tiba di Bali, Kusnadi menjahitkan baju untuk istrinya dari barang-barang bekas. Lalu istrinya memakai baju dari Kusnadi. Setelah lama di Bali dan Kusnadi tidak mendapatkan pekerjaan, dia pun memutuskan untuk pergi ke New York. Dia pergi ke New York untuk menjadi penjual kaset dan juga koran. Sembari dia membawa pakaian hasil jahitannya untuk dijual juga. Dia jual di trotoar kereta pada saat itu. Lalu Kusnadi tidak sia-sia. Banyak orang yang membeli pakaian hasil jahitannya. Usaha Kusnadi tidak sia-sia. Banyak orang yang membeli pakaian hasil jahitannya tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Dari sana Kusnadi mulai memikirkan jika nanti dia akan membuka bisnis butik. Untuk mengumpulkan modalnya, Kusnadi bekerja di salah satu restoran sebagai pencuci piring, dan dia juga berjualan es di New York. Lalu ketika kurang lebih 5 bulan, ketika Kusnadi sudah memiliki modal untuk usahanya menjahit, Kusnadi lalu membeli alat-alat menjahit sedikit demi sedikit, dan dia memproduksi pakaian hasil jahitannya. Dan sampai saat ini Kusnadi mempunyai banyak butik di New York. Nah teman-teman, orang yang sukses tanpa memiliki gelar seperti Kusnadi saja, dia tangguh dan terus bekerja keras untuk dirinya. Karena dia yakin suatu saat nanti pasti dia akan sukses dengan caranya. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Demikianlah tips dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.